Menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, sepekan jelang Idul Fitri, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau lancar tanpa penumpukan kendaraan. Hingga sore ini, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung belum mengalami kepadatan. Arus kendaraan pemudik, baik menuju arah Semarang maupun arah Jakarta, masih terkendali dan tidak ada penumpukan signifikan di gerbang tol Kalikangkung. Jumlah kendaraan yang melintas di kedua arah Semarang maupun Jakarta terpantau masih di bawah angka 1.000 kendaraan setiap jamnya. Hingga kini belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Namun, rekayasa one way lokal akan diberlakukan jika volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung mencapai 3.000 kendaraan per jamnya. Khusus pemudik dengan kendaraan golongan 1, mulai hari ini hingga Rabu 26 Maret nanti akan diberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi pemudik yang melintas menuju gerbang tol Kalikangkung melalui tol Jakarta Cikampek. Ya, kita akan perbarui seperti apa kemudian ini informasi pantauan lalu lintas jelang Lebaran. Pemirsa, sudah ada kedua rekan kami yang kemudian ini berada di rest area KM 166 dan juga di gerbang tol Kalikangkung. Kami akan sapa Yosefin Kezia terlebih dahulu yang ada di gerbang tol Kalikangkung. Selamat malam, Putri Sofia yang ada di gerbang tol Kalikangkung. Seperti apa kemudian ini kondisi di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Kalau dari pantauan kami hingga malam hari ini, kondisi di gerbang tol Kalikangkung ini terpantau masih sangat lancar dan juga landai. Hal ini dikarenakan memang kalau kita berbicara mengenai volume kendaraan yang melintas dari pemudik baik dari Jakarta menuju Semarang dan juga Semarang menuju Jakarta ini terpantau masih ada di angka 1.000 kendaraan di setiap jamnya. Namun tadi kami melihat sedikit ada peningkatan volume kendaraan di sore hari, namun tidak begitu signifikan. Ini ada di sekitar angka 1.000 hingga 1.100 kendaraan yang melintas setiap jamnya. Jadi kalau kita lihat memang untuk di exit tol gerbang tol Kalikangkung sendiri ini tidak terjadi penumpukan yang cukup berarti. Kendaraan juga masih bisa terus melintas dengan kecepatan yang cukup cepat begitu, dan juga untuk di gerbang tol ataupun di tol Trans Jawa menuju ke gerbang tol Kalikangkung ini memang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan berat seperti truk dan juga bus. Nah, kalau kita berbicara mengenai apakah akan diberlakukan rekayasa lalu lintas, untuk sejauh ini melihat dari kelancaran arus volume kendaraan yang melintas di tol Trans Jawa melewati gerbang tol Kalikangkung ini memang masih belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Akan tetapi memang akan diberlakukan misalnya setiap 1 jam ini kendaraan yang melintas ini ada sekitar 3.000 lebih selama 3 jam berturut-turut. Namun memang untuk gerbang tol Kalikangkung sendiri ini memang terbuka. Ini ada sekitar 8 gate yang terbuka dari wilayah Jakarta menuju ke Semarang, dan juga ada 4 gate yang dibuka dari arah Semarang dan juga menuju ke Jakarta. Kita lihat memang untuk saat ini di gerbang tol Kalikangkung, bagi Anda yang akan melintas dari Jakarta menuju ke Semarang ini akan mendapatkan untuk hari ini hingga hari Rabu nanti ini diskon tarif tol sebesar 20%, dan untuk khususnya untuk kendaraan golongan 1 yang ini adalah seperti mobil dan juga kendaraan minibus. Nah, dari diskon tarif tol tersebut memang tarif yang semula 440.000 ini akan menjadi 358.000 mulai hari ini pukul 5 pagi hingga nanti tanggal 26 sampai pukul 5 pagi tanggal 26. Kalau kita lihat memang hingga saat ini ada beberapa rest area yang bisa Anda gunakan pemirsa apabila Anda akan melintas dari wilayah Jakarta via tol Jakarta Cikampek hingga exit di gerbang tol Kalikangkung ini. Anda bisa beristirahat di beberapa rest area apabila Anda merasa kelelahan dan juga membutuhkan istirahat terlebih dahulu untuk sebelum melanjutkan perjalanan. Ada sekitar 4 rest area yang berlaku di via tol Trans Jawa hingga gerbang tol Kalikangkung. Sementara kami akan terus memantau bagaimana kondisi di gerbang tol Kalikangkung. Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia. Kalau tadi di gerbang tol Kalikangkung ini sudah terpantau masih lancar begitu ya. Lantas seperti apa kemudian kondisinya di rest area KM 166 sudah ada Yosefin Kezia di sana. Selamat malam Kezia, seperti apa pantauan Anda di sana?
Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Pantauan kami di sepanjang ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali saat ini masih cukup landai, di mana belum terjadi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan. Kendaraan masih dapat melintas dengan lancar. Dan tadi di rest area kilometer 166A tempat kami mengabarkan saat ini ada kunjungan dari Kapolda Jawa Barat bersama Dirlantas Polda Jawa Barat. Ini mengunjungi sejumlah rest area di kawasan Jawa Barat, salah satunya di rest area kilometer 166A. Di mana tadi Dirlantas Polda Jawa Barat ini menyatakan memang ada peningkatan untuk lalu lintas, namun masih terkendali hingga hari ini. Dan Polda Jabar juga menyiapkan 350 pos dan juga 24.000 personil gabungan untuk kemudian mengamankan jalannya mudik. Polda Jabar juga secara khusus memperhatikan sejumlah rest area yang tersebar di sejumlah titik sebagai bentuk antisipasi adanya lonjakan kendaraan akibat penyempitan jalan menuju rest area. Dan apabila nantinya terjadi penumpukan yang cukup panjang, di mana kemacetan ini mengular hingga ke pintu masuk gerbang tol, nantinya sejumlah rest area akan ditutup sebagai bentuk antisipasi karena memang adanya penyempitan jalan menuju rest area. Selain itu, bentuk antisipasi lainnya adalah dengan memberlakukan kontraflow dan juga one way. Ini menjelang puncak dari arus mudik pada tanggal 27, 28, dan juga 29 Maret 2025 mendatang. Dan untuk jumlah kendaraan yang melintas di tol Cipali hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore tadi, terdapat sekitar 21,5 ribu kendaraan yang melintas dari Cikopo menuju arah Cirebon. Di mana ini kalau memang kita melihat bahwa animo masyarakat memang cukup tinggi untuk melakukan mudik sebelum terjadinya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, karena memang kalau melihat beberapa hari terakhir memang anak-anak sudah mulai libur sekolah, kemudian beberapa perusahaan juga sudah menerapkan work from anywhere atau WFA, sehingga memang sejumlah masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan mudik lebih awal untuk kemudian mengurangi kemacetan. Dan juga tadi dari Polda Jabar maupun dari Dirlantas Polda Jawa Barat ini menyatakan bahwa memang ada sejumlah himbauan bahwa apabila memang dirasa cukup lelah untuk perjalanan, ini dihimbau untuk melakukan istirahat terlebih dahulu karena memang ada sejumlah rest area yang disediakan, salah satunya di rest area kilometer 166 di mana ada 3.000 kendaraan yang dapat parkir di sini. Dan kalau kami pantau saat ini di kilometer 166 sendiri di rest areanya sudah banyak sekali mobil maupun bus antar kota yang sudah parkir di tempat ini, yang mana didominasi oleh plat dari Jakarta, Bogor maupun Bandung. Demikian, kembali ke studio. Vin Kezia melaporkan langsung dari rest area kilometer 166 dan sebelumnya tadi juga sudah ada Putri Sofia dari gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh